apakah anak mudanya ya umat Ortodoks ini bisa untuk menikah ataupun menikah dengan yang di luar Ortodoks? Kalau di gereja Ortodoks itu tidak diperkenankan untuk menikah di luar gereja. Jadi semua orang yang sakit ya nanti bisa datang ke gereja untuk didoakan. Tidak memandang agama apapun. Untuk kaum perempuan menggunakan kerudung, ada sujud, ya, nah seperti itu. Ini kok mirip dengan tata cara ibadah teman-teman yang Islam? Tradisinya itu sudah ada bahkan sebelum Islam ada. Ya, Islam kan ada abad ke-7 ya. Gereja Ortodoks sudah ada sejak abad pertama dan itu meneruskan juga tata cara ibadahnya bangsa Yahudi. Belum memasuki gereja sebetulnya kita ada penyucian dulu, ya, penyucian pentahiran, memakai air seperti saudara-saudara Muslim wudu. Ya, itu ada doanya dari Mazmur, ya, ada doanya. Nah, Tribuners, di momen-momen menjelang Paskah, bagi umat Nasrani, umat Kristen, Katolik, akan dirayakan pada 5 April 2026 nanti. Nah, kali ini saya berada di Gereja Ortodoks Indonesia Komunitas Jana Suci Nestor Pamfilia, yang di hadapan saya juga sudah ada Romo Presbiter Antonius Mainar. Apa kabar, Romo? Baik. Sehat ya? Sehat, puji Tuhan. Ada ucapan atau sapaan yang biasa diucapkan, misalkan shalom atau apa? Kalau di gereja Ortodoks ya, ucapannya ya hampir sama dengan umat Kristen yang lain. Jadi shalom, tetapi lebih lengkap lagi di gereja Ortodoks. Shalom Aleichem, Bishem Yeshua Hamashiach. Oke, cukup panjang. Salam di dalam nama Yesus Kristus. Oke. Responnya? Responnya we Aleichem Shalom. We Aleichem Shalom. Mirip dengan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Oke, baik Romo. Terima kasih sudah menerima kami, tim Tribun Jabar, untuk berada di tempat ini, di gereja ini. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang bagaimana gereja Ortodoks, ya, khususnya di Bandung ini, dalam masa-masa Prapaskah dan sampai Paskah nanti, Romo. Seperti yang saya sampaikan tadi di pembukaan, bahwa umat Kristen dan Katolik sudah memulai Kamis Putih pada tanggal 2, masuk ke Jumat Agung tanggal 3, dan Paskah di tanggal 5 di hari Minggu. Nah, seperti apa kalau gereja Ortodoks melakukannya? Gereja Ortodoks ini, khususnya Gereja Ortodoks Indonesia, ini menganut kalender yang lebih lama ya daripada kalender yang digunakan oleh saudara-saudara kita yang dari Protestan maupun Katolik. Ya. Jadi sebetulnya gereja Ortodoks itu juga gereja Kristen ya. Jadi gereja Kristen itu kan ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan, ada Kristen Ortodoks. Ya, Kristen Ortodoks ini masih memegang tradisi yang lama, tradisi yang diajarkan oleh para rasul dengan tidak merubah sesuatu secara yang fundamental. Gitu. Jadi sebetulnya untuk gereja Ortodoks ini di dalam menyambut Paskah, ya, itu tidak hanya pada saat-saat akhir. Saat-saat akhir itu maksudnya dari Kamis Putih sampai nanti Minggu Paskah. Tetapi sudah dimulai bahkan 40 hari sebelumnya. Jadi pada awal kita menyambut perayaan Paskah ini, kita dimulai dengan yang pertama yaitu Minggu Pengampunan Dosa. Minggu Pengampunan Dosa itu kita saling memaaf-maafkan untuk mempersiapkan diri kita nanti untuk melakukan yang namanya puasa
catur dasa atau puasa menjelang Paskah ini. Ya, kita melakukan puasa selama 40 hari. 40 hari itu dimulai dari setelah Minggu Pengampunan Dosa, nanti sampai minggu terakhir hari Jumat sebelum Minggu Palem. Kemudian nanti setelah Minggu Palem ada Senin Kudus, Selasa Kudus, Rabu Kudus, Kamis Kudus, Jumat Agung, Sabtu Kudus, yaitu kita ganti dari puasa catur dasa masuk ke puasa Pekan Kudus. Yang pertama tadi ada Minggu Pengampunan Dosa, ya, kemudian setelah itu Minggu Ortodoksia. Ada Minggu Ortodoksia, kita persiapan di dalam batin kita, ya, kita mengenang atau ortodoksia itu kan dari kata orto dan doxa. Orto itu lurus, doxa itu ajaran. Ya. Jadi kita umat itu atau semua umat di gereja ortodoks itu memahami tentang ajaran yang lurus dan benar, ya, tentang iman yang benar. Ya, kemudian dalam Minggu Ortodoksia kita juga ada arak-arakan ikon. Ikon itu adalah di dalam gambar ikon itu adalah yang digambarkan itu adalah orang-orang atau orang-orang kudus yang telah menang di dalam di dalam perjuangan di dunia ini, ya, dan ditetapkan gereja menjadi orang kudus. Ya, bukan hanya orang kudus saja, tetapi juga ikon dari Tuhan Yesus, ikon dari Bunda Maria. Kita juga di dalam Minggu Ortodoksia itu kita menghormati ikon. Ikon itu kan gambar, ya. Gambar. Itu mengingatkan bahwa gambar Allah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu, ya, yang telah jatuh karena godaan iblis, ya, itu telah dipulihkan kembali oleh Kristus. Ya, jadi kita mengingat bahwa ikon itu adalah bahwa kita sebagai manusia yang telah jatuh telah dipulihkan kembali oleh Kristus. Setelah itu Minggu Ortodoksia, kemudian ada Minggu Gregory Palamas. Ya. Gregory Palamas. Minggu Gregory Palamas itu, Gregorius Palamas itu mengajarkan kita tentang hidup hesikasme atau hidup di dalam kedalaman batin. Kita mengolah batin kita di dalam menapaki kehidupan dunia ini. Ya, makanya di dalam puasa ini, ya, kita benar-benar semua umat di gereja ortodoks ini benar-benar kita ditempa untuk agar kita hidup di dalam hidup kekudusan, di dalam kedalaman batin. Ya, setelah itu ada minggu yang namanya Minggu Tangga Ilahiyat, Tangga Ilahi. Ya, Minggu Tangga Ilahi itu ada seorang jana suci, ya, yang menuliskan yang mengajarkan tentang tangga ilahi, ya, tangga pencapaian ilahi. Ya, jadi bagaimana kita menapaki tangga dari yang paling bawah, ya, kemudian naik ke atas sehingga nanti kita bisa mencapai kekudusan, ya, bisa mencapai kerajaan Allah, bisa mencapai surga. Ya, itu bagaimana kita di dalam menjalaninya itu, ya, di dalam yang diajarkan oleh Yohanes Climacus itu, ya, itu mengajarkan step-stepnya dari bawah sampai nanti semakin ke atas, semakin berat, ya, di dalam kita menapaki kekudusan itu. Ya, bahkan di dalam ikon tangga pendakian ilahi itu, ya, banyak para romo, ya, banyak para episkop yang sudah menapaki sampai atas itu ditarik lagi, jatuh ke bawah lagi oleh iblis. Ya. Karena apa? Karena kebanyakan, ya, dari manusia itu, ketika dia sudah berada di dalam
kehidupan spiritual yang tinggi, ya, itu godaannya akan semakin besar. Ya. Apa itu godaan yang paling besar? Itu adalah godaan tentang kesombongan rohani, ketinggian hati. Karena ketinggian hati itu adalah hal yang paling iblis suntikkan ke dalam pikiran manusia. Karena yang tidak bisa dikalahkan oleh iblis itu adalah hanya kerendahan hati. Semuanya bisa dilakukan oleh iblis. Puasa iblis nggak pernah makan, iblis nggak pernah tidur. Ya, di dalam hal ibadah sebelum ada manusia, iblis tadinya malaikat juga bisa beribadah kepada Allah. Tetapi hal yang baik itu bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Ya. Tapi untuk ketinggian, kerendahan hati dia tidak bisa. Makanya kan dia jatuhnya kan karena dia karena ketinggian hati itu. Ya. Terus selanjutnya kemarin ada minggu yang kelima, yaitu minggu Maria dari Mesir. Maria dari Mesir. Maria dari Mesir itu adalah seorang jana suci, ya, yang tadinya itu adalah seorang yang kehidupannya sangat hidup di dalam dosa, yaitu apa? Hidup di dalam pelacuran. Tetapi pelacurannya itu tidak demi uang, tetapi demi memuaskan nafsu birahinya sendiri. Ya. Dia mencari korban, tapi bukan untuk uang, ya, untuk memuaskan nafsu. Tapi setelah dia mendapat hikmat, yaitu dia tidak bisa masuk ke dalam gedung gereja, ya, karena ketika dia mau masuk ke dalam gedung gereja seperti ada yang menahan, ya, ada yang menahan. Ya, kemudian ada suara, ya, kamu kotor, kamu tidak layak. Ya, kemudian dia berdoa kepada Bunda Maria, ya, kepada Bunda Maria, bahwa dia berjanji kalau dia diizinkan untuk masuk ke dalam gereja, maka dia akan bertobat. Ya. Dan di dalam doanya itu ada bisikan, kalau kamu mau berbalik kepada kebenaran, kepada kesucian, kamu harus pergi ke Sungai Yordan. Di seberang Sungai Yordan dia melakukan berjuang demi berbalik hidupnya itu dari hal-hal yang jahat ke hal-hal yang baik. Dia selama 17 tahun mengalami pergumulan yang sangat hebat. Kemudian dia akhirnya bisa untuk melawan hasratnya itu, dan dia kemudian meneruskan hidup di dalam gurun itu selama puluhan tahun, ya, selama lebih kurang 37 tahunan di sana. Ya, sampai menjadi akhirnya dia menjadi orang yang kudus, menjadi orang kudus. Jadi waktu dia masih hidup di dunia itu, waktu di sana itu ada seorang romo, ya, yang melihat bahwa dia itu berjalan di atas air, ya, yaitu yang disebut di dalam gereja ortodok itu dia sudah mengalami pengkudusan di dunia, sudah mengalami teosis dunia. Itulah persiapan dalam gereja ortodok, ya. Nah, kemudian kenapa gereja ortodok merayakannya tidak sama tanggalnya dengan gereja-gereja yang lain? Ya, karena gereja ortodok ini, khususnya gereja ortodok di Indonesia ini, ya, masih memegang tradisi yang lama, termasuk kalender yang lama, kalender yang namanya kalender Julian. Nah, karena kalender yang dipakai oleh gereja sekarang, ya, itu adalah kalender hasil revisi, ya, dari Paus Gregorius ke-10, ya. Hasil revisi dari Paus Gregorius, ya, makanya dinamakan kalender Gregorian. Ya, itu revisinya itu pada abad ke-16. Tadinya revisinya seperti apa? Revisinya adalah memotong kalendernya. Ya, tadinya dipotong, ya, sekitar 10 hari dari kalau nggak salah itu
dari sekarang tanggal 5, besoknya tanggal 14 atau kamu lupa itu detailnya, pokoknya dipotong 10 hari ya. Kemudian makanya perayaan-perayaannya agak bergeser ya. Terus setiap 1 abad itu bergeser lagi 1 hari. Jadi sampai sekarang itu bergeser menjadi 13 hari. Ya, jadi selisihnya untuk kalendernya selisihnya 13 hari. Ya, tapi itu untuk hari raya yang kalendernya tetap ya. Kalau Paskah kan tanggalnya tidak tetap. Tidak tetap. Ya. Ya kalau gereja Ortodoks itu masih memegang tradisi dari dari hasil konsili para bapak gereja bahwa Paskah di gereja Ortodoks itu dilakukan harus setelah Paskahnya bangsa Yahudi. Ya, karena di Alkitab sendiri diceritakan bahwa kebangkitan Kristus itu kan setelah Paskahnya bangsa Yahudi. Ya, kemudian bukan hanya setelah Paskahnya bangsa Yahudi, tapi Paskah gereja itu dilakukan pada saat equinox. Ya, jadi di negara-negara Eropa Timur sana, ya, kan jumlah jam kan sepanjang tahun kan tidak sama. Ya. Siang dan malamnya kan tidak sama tidak seperti di Indonesia 12 jam. Ya. Di sana kan kadang-kadang siangnya lebih lama, malamnya lebih lama. Ya. Pada saat equinox itu adalah jumlah jam siang dan malamnya sama. Nah, itulah dipilihnya Paskah Gereja Ortodoks. Ya. Ditentukannya Paskah Gereja Ortodoks. Itu yang pertama adalah setelah Paskah Yahudi, yang kedua adalah pada saat equinox. Ya, makanya ada perbedaan. Oke. Baik Romo, untuk rangkaian menuju Paskah tadi ada perbedaan, dan bagaimana dengan Rabu Abu yang saya ketahui kan kalau Rabu Abu di Protestan itu awal mula 40 hari sebelum Paskah itu ada Rabu Abu, pemberian abu pada kening. Nah, untuk di Ortodoks sendiri seperti apa? Nah, di Ortodoks sendiri itu tidak ada Rabu Abu. Ya. Jadi puasa itu adalah perenungan batin, ya. Penyangkalan diri. Ya. Kemudian kita berlatih untuk penahanan nafsu. Nafsu. Ya. Dan puasa di dalam gereja Ortodoks itu tidak untuk disiar-siarkan ke khalayak ramai. Ya, bahwa kita sedang berpuasa, kita sedang bertobat, tidak seperti itu. Tapi lebih ke dalam batin kita. Jadi tidak ada tanda kalau kita sedang berpuasa. Malah kalau bisa, ya seperti apa kata Tuhan Yesus, kalau kita sedang berpuasa, ya basuhlah mukamu, minyakkanlah kepalamu. Tidak ada tanda bahwa orang ini sedang bertobat, tidak. Tapi awal mula dari puasa itu ya itu tadi, yang pertama dari setelah kita Minggu Pengampunan Dosa, ya kita saling maaf-maafan antar romo dan umat, dan sama umat saling maaf-maafan. Setelah itu kita mulai puasa. Biasanya kalau puasa di gereja Ortodoks itu dimulai pada hari Seninnya setelah Minggu Pengampunan Dosa. Oke. Baik. Menarik nih, Romo. Di media sosial ataupun di website di beberapa ya yang coba saya cari terkait dengan Gereja Ortodoks Indonesia ini. Nah, benarkah Gereja Ortodoks Indonesia ini sifatnya mandiri, tidak bernaung di bawah PGI maupun Konferensi Wali Gereja? Ya, Gereja Ortodoks ini mempunyai aras sendiri, ya. GUI, aras Gereja Ortodoks Indonesia. Ya, di bawah Bimas Kristen, ya. Tapi tidak di bawah PGI, tidak di bawah KWI. Sejajar dengan PGI, dengan KWI. Oke, baik. Nah, ada menarik juga nih dari media sosial, dari TikTok yang digarap oleh teman-teman di Gereja Ortodoks di Bandung ini, ya. Banyak sekali video-video yang akhirnya viral, ya, terkait dengan
ini mungkin karena hal-hal baru ya bagi mungkin umat Kristen ataupun mungkin non Kristen ya, dengan tata cara beribadahnya untuk kaum perempuan menggunakan kerudung, ada sujud ya, nah seperti itu. Bagaimana Romo untuk menjelaskan kepada penonton ya, yang ini kok mirip dengan tata cara ibadah teman-teman yang Islam? Nah, itu rame tuh di media sosial dibahas. Jadi, seperti apa, Romo? Memang gereja Ortodoks ini kan meneruskan dari tradisi yang sudah sejak abad pertama dilakukan ya, dan sesuai dengan apa kata Alkitab. Ya. Alkitab juga menyebutkan bahwa Abraham sujud, ya, kemudian juga para rasul juga beribadah dengan bersujud. Dan Rasul Paulus sendiri ya mengatakan bahwa para wanita harusnya memakai kerudung. Ya, untuk apa? Untuk menghormati para malaikat. Ya, jadi memang gereja Ortodoks memang tradisinya itu sudah ada bahkan sebelum Islam ada. Ya, Islam kan ada abad ke-7 ya. Gereja Ortodoks sudah ada sejak abad pertama, dan itu meneruskan juga tata cara ibadahnya bangsa Yahudi. Ya. Oke. Baik. Tadi sebelum kita melakukan perekaman wawancara ini, ada yang menarik, Romo, terkait dengan posisi-posisi ini. Kalau ini disebutkan, apakah ini bisa kita sebutkan sebagai altar? Altar di dalam situ. Di itu dalam namanya ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus. Nah, untuk posisi duduk, posisi berdiri, apakah kita boleh membelakangi altar Ruang Maha Kudus ini atau seperti apa? Apakah ada tata cara khusus yang harus ditaati oleh umat? Jadi di dalam ibadah gereja ya, ruang-ruang di dalam gereja ini tidak kita atur senyaman kita, tidak kita atur tata ruangnya semau kita. Tapi pembagian ruang-ruang ini bahkan sudah ada sejak Perjanjian Lama, ya, sejak Tuhan Allah ya memerintahkan kepada Musa ya, untuk membangun bait Allah. Ya, kan ada 3 ruangan itu. Ya. Ada ruang Maha Kudus, ada ruang kudus, dan ada pelataran. Ya. Di sini juga sama, di gereja Ortodoks juga meneruskan itu. Ya. Tetapi pusatnya sekarang menjadi kristosentris kalau di gereja Ortodoks. Ya. Jadi ini adalah ruang Maha Kudus. Ya. Ruang Maha Kudus ini ruang untuk romo, untuk imam ya, dan untuk petugas-petugas gereja di dalam pelayanan liturgis ya, ini melayankan liturgi di ruang Maha Kudus ini. Kemudian ini adalah ruang kudus atau bahtera. Itu adalah ruang untuk umat untuk beribadah ya, jadi di situ tadi ada romo dan para klerus yang lain, ada diakon atau hipodiakon, dan ada putra altar di sini untuk umat ya, dan reader atau pembaca atau anagnostis ya. Dan di luar ini atau kalau di gedung ini adalah di bawah ini adalah pelatarannya ya. Jadi konsep pengaturannya tetap seperti bait Allah pada Perjanjian Lama. Bukan nyaman menurut versi kita ya, Romo ya. Tapi itu yang diperintahkan, seperti yang diperintahkan Allah sendiri. Oke, baik. Artinya di ruang Maha Kudus ini akan disampaikan firman, itu akan disampaikan di dalam itu? Di ruang Maha Kudus ini bukan cuma untuk menyampaikan firman, tetapi di mana dilaksanakan kurban perayaan Ekaristi. Kurban Ekaristi, yaitu romo nanti akan di dalam liturgi itu kan ada
eh, mendoakan roti dan anggur nanti Ya. untuk menjadi tubuh dan darah Kristus, itu berada di ruang Maha Kudus ini. Dan ruang Maha Kudus ini melambangkan surga itu sendiri, karena Kristus bersemayam di dalam ruang Maha Kudus ini. Kristus yang adalah tubuh Kristus yang sudah dikonsekrasi tadi, ya, sudah disucikan oleh imamnya, ya, imam yang sucikan sendiri oleh Allah melalui tangan episkop, ya. Itu yang menyucikan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Oke, menarik nih Romo, terkait dengan perayaan Ekaristi. Ya, diberikan roti dan anggur, tubuh dan darah Kristus. Nah, apakah umat yang datang, yang di luar gereja Ortodoks bisa menerima itu, Romo? Umat yang belum dibaptis belum dibaptis. bisa menerima perjamuan kudus. Ya. Karena perjamuan kudus itu adalah umat yang memang sudah dibaptis, artinya apa? Artinya sudah memiliki iman yang satu. Baik. Seperti itu. Kalau belum memiliki iman yang satu, ya belum bisa menerima tubuh. Karena tubuh dan Kristus itu adalah memang kalau di gereja Ortodoks bukan hanya sekedar simbol, bukan hanya sekedar lambang, ya, tapi memang benar-benar tubuh dan benar-benar darah Kristus. Nah, apakah saya misalkan sebagai umat Kristen Protestan saat ikut beribadah di gereja Ortodoks ini dan ada perayaan Ekaristi, bagaimana Romo bisa menerima? Kalau umat yang belum dibaptis secara Ortodoks belum bisa menerima. Oke, berarti itu ya, di garis bawahnya adalah umat yang dibaptis, ya, menjadi umat Ortodoks gitu ya. Karena itu tadi balik lagi, karena baptisan itu terkait dengan iman. Ya. Jadi iman di dalam gereja Ortodoks itu adalah iman yang terus disampaikan oleh para rasul dan tidak pernah ditambahkan dan dikurangi. Ya. Kalau yang belum di gereja Ortodoks kan ada misalnya karena perkembangan zaman ada penambahan yang baru seperti itu. Kalau di gereja Ortodoks tidak tunduk pada zaman. Ya. Oke. Akan fokus pada apa yang diajarkan sejak awal ya, berdasarkan Alkitab yang ada dan ajaran dari Kristus. Ya. Baik. Terkait dengan di gereja Ortodoks ini, apakah ada pimpinan tertingginya, Romo? Seperti di Katolik ada paus, dan bagaimana dengan gereja Ortodoks? Kalau gereja menurut Alkitab sendiri, pimpinan tertinggi dari gereja itu adalah uskup. Ya, adalah uskup. Jadi di gereja Ortodoks ini pimpinan tertingginya adalah episkop agung, yang sekarang tinggalnya atau kedudukannya itu ada di Yunani, ada di Athena, ya. Dan episkop kita, episkop Daniel, di gereja Ortodoks juga sudah mempunyai episkop sendiri yang ditahbis oleh para episkop dari Yunani tadi, ya, yang orang Indonesia asli, yang namanya adalah Romo Episkop Daniel. Ya, Romo Episkop Daniel ini yang membawai gereja Ortodoks Indonesia. Oke. Baik, menarik ya Tribuners. Hampir sudah 30 menit nih, Romo, kita berbincang-bincang mulai dari bagaimana Paskah, bagaimana tentang pimpinan-pimpinan di gereja Ortodoks Indonesia. Nah, kalau bisa diinformasikan nih, Romo, tadi saat Romo mulai masuk ke ruangan ini, ada hal yang dilakukan. Beberapa ada sujud, ada membuat tanda salib ya, Romo ya. Nah, bisa dijelaskan nih Romo, tahapan-tahapan umat yang akan beribadah dan sampai ke tempat kita saat ini.
seperti apa, Romo? Jadi umat sebelum memasuki gereja Ya. dari luar, ya, itu ada doa untuk masuk. Sebelum memasuki gereja sebetulnya kita ada penyucian dulu, ya, penyucian pentahiran, memakai air seperti saudara-saudara Muslim wudu, ya, itu ada doanya dari Mazmur, ya, ada doanya. Ya, kemudian setelah itu masuk ke gereja ada doa-doa untuk masuk ke gereja, ke gedung gereja. Setelah itu setelah masuk kita ada ikon, ya, ada ikon jana suci dari nama gereja ini, misalnya di sini Gereja Ortodok Indonesia Jana Suci Nestor dari Pampilia, ya. Di depannya itu ada ikon jana suci Nestor, ya. Itu kita menghormati, ya, menghormati ikon itu dengan mencium ikon. Artinya apa? Artinya kita tidak seperti yang diperkirakan banyak orang, ya, menyembah berhala, tapi kita menghormati pribadi yang ada di dalam ikon itu. Oke, baik. Menghormati, ya, kita menghormati seperti kita menghormati orang tua. Ya. Ya. Kemudian kita menghormati juga ikon Kristus dan ikon Bunda Maria. Ya, dan ketika melewati ruang Maha Kudus ini, umat tanda dengan membungkuk dengan tanda salib, atau boleh juga sujud dengan tanda salib. Ya, seperti itu. Kemudian habis itu duduk dengan tenang di dalam ruang gereja ini. Oke. Baik. Ya, menarik ya. Ada beberapa tahapan-tahapan, dan kalau boleh tahu nih, Romo, untuk durasi ibadahnya, apakah ada hari-hari khusus, misalkan apakah hanya memang seminggu satu kali, atau mungkin bisa lebih dari satu kali dalam seminggu, Romo, untuk ya, proses peribadatan? Kalau ibadah ini kita tergantung dengan perayaan-perayaan, ya. Ya. Kita ini menjelang Paskah ini kita ibadah secara intens. Ya. Secara intens itu biasanya itu ya seminggu itu ada hari Rabu, kita ada namanya Akatistos dan Purna Bujana, ya. Kemudian hari Jumat, ya, itu membacakan kanon-kanon yang ada yang ditentukan oleh gereja. Kemudian hari Sabtu itu ada kita ibadah sembahyang Senja Agung untuk persiapan nanti liturgi hari Minggu. Kemudian hari Minggu kita liturgi dimulai dengan Singsing Fajar. Untuk durasinya itu bervariasi, ya. Jadi misalnya untuk ibadah-ibadah yang hari-hari biasa, itu hari Rabu itu tadi hari Rabu kalau masa puasa catur dasa ini, hari Rabu diisi dengan ibadah liturgi prasidikara, liturgi dengan sembahyang senja. Ya. Itu durasinya liturgi prasidikara itu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Nah, kemudian hari Jumat ini Akatistos dan Purna Bujana itu ya sekitar 1,5 jam. Kemudian hari Sabtu itu juga sekitar 1 jam. Hari Minggu ini yang biasanya lebih lama. Ya, biasanya hari Minggu itu mulai dari jam 8 pagi, nanti selesai jam 12 siang. Jam 12, jam 1 siang. Itu tanpa berhenti ibadahnya. Ya, kalau ada ibadah-ibadah khusus itu, kadang-kadang juga seperti kemarin, ya, kita ibadah kanon kepada Jana Suci Andreas dari Kreta, yaitu kita ibadahnya 2 jam sampai 3 jam dengan sujud sebanyak puluhan kali, ya, hampir mungkin 100 kali ada, ya. Ya. 200 kali. Iya. Berdiri, sujud gitu sampai lebih dari 100 kali. Ya, 200 kali ya kalau dihitung gitu. Itu akan dilakukan momen-momen menjelang Paskah. Iya, menjelang Paskah. Oke. Nanti Paskah juga Pekan Kudus ini kita mulai Pekan Kudus itu
nanti dimulai besok Sabtu itu ada Sabtu Lazarus, namanya liturgi Sabtu Lazarus. Ya, Sabtu Lazarus itu menekankan ya, bahwa nantinya ya, Kristus akan bangkit ya, dengan aba-aba ya, dengan aba-aba dia membangkitkan Lazarus dulu. Ya, dia membangkitkan Lazarus itu sebagai peringatan ya, bahwa nanti ya, kerajaan iblis akan diporak-porandakan, oleh Kristus. Ya, Kristus membangkitkan Lazarus sendiri kan juga kerajaan iblis kan sudah diporak-porandakan dengan dia mengambil Lazarus dari kerajaannya ya, dari alam maut ya, diambil hidup lagi. Itu adalah awal mula dari nantinya Kristus sendiri akan bangkit dari alam maut ya. Sabtu Lazarus itu mulai besok Sabtu Lazarus, kemudian Minggu Palma ya, peringatan bahwa Tuhan Yesus disambut di Yerusalem. Ya, kemudian nanti ada Senin Kudus, Selasa Kudus, yaitu sembahyangnya sore, Rabu Kudus itu ada, nanti ada ibadah penyembuhan. Ya, jadi semua orang yang sakit ya, nanti bisa datang ke gereja untuk didoakan. Tidak memandang agama apapun. Ya, semuanya ya, bisa datang ke gereja nanti untuk didoakan nanti pada hari Rabu Kudus. Agama apapun. Kemudian hari Kamis Kudus ya, ini nanti ada liturgi ya, liturgi Kamis Kudus ya, liturgi Kamis Kudus itu, nah inilah ulang tahun atau perayaan Kristus menetapkan perjamuan kudus. Nah, ini ada hari Kamis Kudus. Ya. Dan nanti pada Kamis Kudus itu Romo ya, akan mendoakan 2 roti perjamuan kudus. Yang satu akan dibagikan kepada umat, yang satu akan disimpan ke tabernakel atau artofurion ya, selama setahun. Ya, itu untuk apa? Untuk diberikan kepada umat yang sakit keras, yang sekarat. Ya, itu diambilkan roti yang disimpan setahun itu. Ya, di altar, di tabernakel. Yang satu dibagikan ke umat untuk perjamuan kudus. Kemudian Jumat Agung. Ya, Jumat Agung ini nanti ada penurunan tubuh Kristus dari salib. Kemudian nanti setelah itu Sabtu ada Sabtu Paskah, yaitu kemenangan Kristus ya, kebangkitan Kristus yang dirayakan pada malam hari. Malam hari biasanya itu tengah malam ya, jam 10 ke atas ya, karena untuk memperingati bahwa Kristus bangkit, tetapi bangkitnya itu kan pada dini hari dan tidak ada yang tahu kapan waktunya. Makanya dilayangkan pada malam hari untuk menyambut itu. Seperti itu. Sampai Sabtu Kudus. Kemudian nanti minggunya tidak ada ibadah Paskah, tapi sorenya ada yang namanya Minggu Gemilang. Yaitu kita umat membacakan Injil dalam berbagai bahasa. Itulah satu-satunya ibadah yang umat diperbolehkan untuk membaca Injil. Ya, kalau liturgi yang lain kan yang boleh membaca Injil itu hanya diakon ke atas, ya, jabatan imamat diakon. Ya. Oke, baik Romo. Kita udah masuk nih ke penghujung diskusi kita nih Romo ya. Masuk ke gereja ini, saya melihatnya banyaknya orang-orang muda nih Romo. Ya, bagaimana nih? Apakah memang di gereja Ortodok Bandung ini memang usianya banyak usia muda umatnya, usia muda, dan ada berapa nih Romo umat atau jemaat yang ada di gereja Ortodok ini? Mungkin secara sebetulnya umatnya tidak hanya yang muda, tetapi pada hari-hari biasa ini kan yang sepuh-sepuh kan pada
kerja, ada mungkin aktivitas lainnya. aktivitas ya mungkin ya sering juga datang kalau pas memungkinkan waktunya. Tetapi memang di Ortodok Bandung ini banyak pemudanya, ya, banyak pemudanya karena memang apa ya, jiwa muda itu kan jiwa yang sedang mengalami pencarian ya, pencarian apapun, termasuk pencarian dalam hal kepercayaan, dalam hal kebenaran seperti itu. Ya, karena apa? Pemuda-pemuda itu kan dia lebih di dalam pencarian kan dia lebih apa? Teknologi atau apapun kan dia lebih apa ya, lebih gesit lah ya daripada yang kayak di TikTok juga ada preman tobat ya, preman pensiun ya katanya masuk ke sini untuk beribadah. Itu kerjanya preman pensiun dan premannya bertobat gitu ya, akhirnya berapa beribadah. mereka ya umatnya ya? Umatnya mungkin ada sekitar 40-an ya. Oh, 40-an ya yang sudah baptis ya. Yang mungkin yang aktif sekitar 30-an. Oke, lumayan ya. Lumayan cukup ramai juga ya, Romo. Nah, untuk masih berkaitan dengan orang-orang mudanya nih, Romo. Perihal tentang untuk tadi mencari jati diri. Nah, pencarian jodoh nih, apakah anak mudanya ya, umat Ortodoks ini bisa untuk menikah ataupun menikah dengan yang di luar Ortodoks? Kalau di gereja Ortodoks itu tidak diperkenankan untuk menikah di luar gereja. Oh, baik. Jadi kalau menikah di luar gereja ya nanti ada kompensasinya, ada apa namanya, ada konsekuensinya. Ya. Oke, baik. Konsekuensinya kita bisa diekskomunikasi atau kalau nanti dibimbing secara rohani agar kembali lagi ke gereja. Oke. Itu. Nah, kalau untuk login ke Ortodok nih, kira-kira berapa lama nih, Romo? Apakah ada durasi waktu? Harus ada semacam, kalau misalkan di dunia profesional ada pelatihan, ada katekisasi dan sebagainya. Apakah di Ortodoks seperti itu, Romo? Ada. Jadi sebelum kita masuk ke gereja Ortodoks ya kita harus tahu apa iman kita, apa yang diimani dalam gereja Ortodoks itu apa. Makanya ada katekisasi, ada pelajaran-pelajaran yang harus diterima ya untuk nantinya dibaptis dalam gereja. Tetapi mengenai waktu itu relatif ya antar umat ya. Karena ada yang umat yang sudah belajar lama tetapi secara mungkin secara intelek mungkin bisa, tetapi secara praktek belum bisa, yaitu belum bisa dipaksakan untuk baptis ya. Itu penilaian dari Romo masing-masing. Oke, baik. Terakhir, Romo, menjelang Paskah, apa pesan damai atau pesan Paskah yang bisa Romo sampaikan kepada seluruh umat? Apakah itu umat gereja Ortodoks ataupun mungkin umat gereja yang lain, ataupun mungkin yang di luar Kristen? Apa pesan damai melihat saat ini di beberapa aspek ada krisis, ada peperangan, ada konflik dan sebagainya. Apa kira-kira pesan damai yang bisa Romo sampaikan kepada seluruh umat? Pesan damai dalam Paskah ya. Paskah itu kan kalau di dalam ajaran gereja, Paskah itu kan kemenangan Kristus, ya, kebangkitan Kristus, kemenangan melawan alam maut. Ya. Untuk apa? Untuk membawa kita semua umat manusia ya, ini kepada kekekalan, kepada kehidupan yang kudus, kehidupan yang sempurna. Ya. Dan pesan-pesan di dalam Paskah ini ya, saya menghimbau kepada semuanya ya. Karena kita sudah ditebus oleh Kristus, sudah dari kita tadinya manusia yang kodratnya sudah dirusak oleh iblis dan sudah
dikembalikan lagi oleh Kristus melalui kebangkitannya, kemenangan dari kematiannya, ya, melalui penyatuan antara kemanusiaan dan keilahian. Maka ego kita harus ditata sedemikian rupa. Ya, marilah saudara, kita di dalam Paskah ini ya, kita tidak menyia-nyiakan apa yang telah Kristus lakukan untuk kita. Dengan kita hidup secara kudus ya, seperti apa yang Kristus inginkan untuk kita ya, karena Allah sendiri ya menginginkan agar manusia yang telah jatuh ini untuk kembali kepadanya dengan hidup kudus ya, tidak hidup dengan kita mengedepankan ego-ego kita ya, dengan kita tidak hidup dengan saling menjatuhkan ya. Karena hidup saling menjatuhkan itu adalah kemauan dari iblis ya, karena iblis itu ingin agar manusia itu jatuh. Jadi marilah kita menjauhkan diri dari ajakan-ajakan iblis itu yang nantinya akan menghancurkan kita sendiri. Karena memang iblis itu menginginkan agar manusia itu jatuh. Kalau kita menuruti apa yang iblis mau, ya berarti kita menjadi hamba iblis. Seperti itu. Ya, itulah pesan-pesan dari saya agar kita tidak menjadi hamba dari iblis. Baik. Itu tadi. Baik, terima kasih Romo untuk waktunya. Ya, sudah cukup panjang kita berbicara dan belajar mengenal seperti apa gereja Ortodoks, khususnya di Kota Bandung ini, Romo. Terima kasih, sehat selalu buat Romo. Terima kasih. Dan semoga umat yang ada, yang sering beribadah di sini, semakin diberkati Tuhan, Romo. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Tribuners. Itu tadi perbincangan kami terkait dengan bagaimana Paskah dan bagaimana ibadah yang dilakukan dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di Gereja Ortodoks Indonesia, khususnya di Kota Bandung ini. Terima kasih, saya Daniel Lamanik, sampai jumpa. Terima kasih Romo.